Hai guys, saya Nadila Sandra. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel YouTube-nya Gudang Induk Lele Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hari ini kita akan membahas cara pemijahan ikan lele agar sukses panen dan berlimpah. Secara alami, cara pemijahan ikan lele yang digunakan dapat bervariasi nih. Namun, cara yang paling banyak dilakukan pembudidaya yaitu secara alami. Cara ini dianggap paling mudah dilakukan oleh pembudidaya ikan lele dan hasilnya juga tidak akan mengecewakan. Yuk kita simak. Yang pertama itu adalah pemilihan induk ikan lele. Nah, langkah pertama pemijahan ikan lele yaitu dengan memilih induk ikan lele yang tepat. Nah, teman-teman harus memilih induk ikan lele yang punya bobot yang hampir sama yaitu minimum 1 kilo. Hal ini dilakukan agar ikan lele tidak ketakutan nih satu sama yang lainnya. Selain itu, pastikan nih organ tubuh ikan lele lengkap dan normal. Ya, maksudnya itu tidak ada cacat fisik. Terus, umur induk lele yang tepat yaitu 1,5 tahun untuk betina dan 1 tahun untuk yang jantan ya. Nah, lanjut nih yang kedua. Yang kedua itu perawatan indukan lele. Indukan lele harus dirawat pada kolam khusus nih, di mana setiap meter persegi hanya boleh diisi 4-6 ekor saja ya. Sebelum pemijahan berlangsung, pisahkan dulu nih indukan jantan dan betinanya. Agar apa? Ini dia agar tidak terjadi pembuahan di luar rencana. Selain itu, pakan yang diberikan haruslah bermutu baik. Nah, direkomendasikan agar pakan yang diberikan memiliki protein lebih besar dari 35% agar gonat cepat matang. Pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari sebanyak 5%. Terus kita lanjut nih yang ketiga lagi ya. Yang ketiga itu kita harus mempersiapkan kolam untuk pemijahan ya. Kolam yang ideal untuk pemijahan ikan lele yaitu dengan panjangnya 2 sampai 3 meter, lebarnya 1 sampai 2 meter dan kedalaman 1 meter. Nah, di sini teman-teman dapat memilih beberapa jenis kolam seperti kolam terpal maupun kolam dengan beton ya. Perlu diingat nih, kolam perlu dikeringkan dan dijemur sebelum digunakan ya. Selanjutnya, diisi air bersih dengan kedalaman 30 cm. Terus dasar kolam pemijahan diberikan ijuk nih atau waring untuk tempat menampung dan meletakkan telur ikan lele. Jadi dia harus ada alasnya dulu ya, tempat penampung telurnya ya. Sedangkan bagian pinggir kolam itu diberikan tutup untuk mencegah agar tidak meloncat keluar. Jadi kita harus memberi penutupnya ya. Memberikan penutup agar dia lebih aman, agar tidak loncat keluar ya. Terus yang keempat, kita itu proses pemijahan. Sebelum dilakukan proses pemijahan, induk lele harus dipuasakan dulu nih atau tidak diberi makan selama 24 jam. Ingat ya, harus dipuasakan selama 24 jam. Kemudian dilakukan seleksi induk dengan gonat yang sudah matang. Cara melihatnya gimana nih?
Pada kelamin ikan lele jantan maupun betina, kelamin akan membesar dan warnanya menjadi kemerah. Lanjut nih, sehari setelah induk lele dimasukkan di kolam pijah, ambil induk dengan serok bila sudah bertelur. Hal ini karena ikan lele cenderung bersifat kanibal nih. Kanibal itu dia bisa memakan antara satu sama yang lainnya ya, sehingga induknya harus dipisah agar tidak memangsa telurnya. Selanjutnya, tunggu telur sudah menetas, baru pemberat hijau dipindahkan ke pinggir secara perlahan ya. Nah, terakhir kita yaitu proses perawatan larva ya. Selama 24 jam, telur yang dibuahi akan menetas menjadi larva. Nah, setelah menetas, pisahkan nih antara telur yang gagal dan larva yang mati agar tidak berjamur ya. Kalau udah berjamur nanti dia malah terkontaminasi antara yang bagus dan yang udah matinya ya. Terus larva larva yang menetas itu akan bertahan tanpa makan selama 3-4 hari nih. Jadi mereka bisa nggak makan dulu selama 3-4 hari, nggak dikasih makan juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya larva dibesarkan selama beberapa hari sampai menjadi anakan ikan lele. Selanjutnya ada cacing sutra. Cacing sutra seminggu pertama itu dimulai dari hari keempat setelah menetas. Pasta bisa diberikan sampai ukuran 3-4 cm. Nah, ini untuk menghindari kematian pada larva. Jadi, pada saat pindah pakan dari cacing ke bubuk D0. Terus selanjutnya ada setelah itu diberikan pakan D07 hari. Lanjut F500 sampai ke ukuran 4-6 cm. Bagi yang menggunakan pasta tak perlu melakukan hal ini ya. Lakukan ngayak pertama umur 12 hari. Nah, selanjutnya tiap 10 hari sekali cara ngayak harus betul agar ikan tidak stres dan terluka ya. Terus bagi yang tidak punya probiofis, libatkan ke pakan dan air seminggu sekali untuk menjaga stabilitas pH pada suhu air tersebut. Nah, sekian dulu ya pembahasan kita hari ini. Kita lanjut lagi di next video ya. Thank you for watching.